kuliah DDP 2 intinya ada di Object Oriented Programming, dan itu yang akan kita pelajari. Nah, dari benda string ini, kita punya ketentuan-ketentuan bahwa string itu seperti apa. Itu didefinisikan oleh kelas string yang ada di Java. Dan di sini kita ternyata bisa mendefinisikan bahwa ada atribut yang dimiliki oleh string, ada property, ada ciri-ciri, ada sifat yang dimiliki oleh string. Selain itu, selain ciri-ciri, dia juga dapat melakukan sesuatu. Jadi string itu mempunyai kebisaan atau punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau bisa juga dipandang sebagai apa saja yang bisa kita lakukan sebagai user dengan menggunakan string. Saya dapat mendefinisikan sebanyak mungkin string yang saya perlukan di dalam program saya. Enggak cuma string yang udah didefinisikan sama Java, saya tuh bisa mendefinisikan anything, apa saja objek, apa saja benda yang ada di dunia ini. Dan inilah caranya dengan menggunakan kelas di dalam Java. Jadi untuk memodelkan objek-objek di dalam Java, kita dapat mendefinisikan kelas. Seperti contoh string yang tadi saya katakan, kita dapat mendefinisikan objek apapun di dalam dunia ini, dalam real world, dunia nyata, di dalam universe atau dunia program Java kita, berdasarkan apa yang dia punya atau apa propertinya dan apa yang dia lakukan. Dua hal itu sebetulnya. Propertinya apa saja dan kebisaannya, kemampuannya itu apa saja. Dengan mempunyai konsep objek-objek ini, kita dapat mendefinisikan kelas dalam Java. Di dalam Java itu didefinisikan menggunakan kelas. Dan setiap kelas yang kita punya, misalnya kelas string, atau kelas topi, kelas umbrella, apapun itu objek, dia akan menceritakan objek ini, objek umbrella ini, objek string ini, di dalam universe program tuh sifatnya seperti apa dan kelakuannya seperti apa. Dan kita bisa mendefinisikannya sesuai kebutuhan kita. Jadi dengan menggunakan kelas, saya dapat mendefinisikan properti dari benda tersebut menggunakan data field atau variabel. Dan saya juga dapat mengimplementasikan kelakuannya, kebisaannya, behavior-nya menggunakan method. Nah, selain itu, begitu saya sudah punya suatu kelas, saya sudah tahu di definisinya si kelas objek apa ya, misalnya tadi objek umbrella. Saya tahu propertinya apa, saya tahu kelakuannya atau kebisaannya apa saja. Sekarang kalau di dalam program saya mau bikin umbrella, instance umbrella yang saya perlukan, saya juga akan membutuhkan suatu metode khusus yang dinamakan constructor yang akan saya panggil ketika saya mau membuat objek baru. Dan dengan demikian sih kita bisa menggunakan konsep ini untuk mendefinisikan objek apa saja. Teknisnya bagaimana kita dapat mendefinisikan kelas? Nah, untuk di sini kita punya data field, method, dan constructor. Saya akan bahas dulu tentang constructor itu. Ini adalah binatang baru yang kita baru ketemu. Nah, seperti tadi saya katakan, constructor itu adalah method, it's a method, tapi khusus ya, metodenya khusus, yang digunakan, saya panggil dia ketika saya mau membuat objek. Ketika saya punya kelas umbrella, saya mau buat umbrella dalam program saya, instansi umbrella, saya akan panggil constructor-nya. Namanya, tahu dari mana bahwa dia constructor? Namanya harus sama dengan nama kelas. Kemudian, dia tidak punya return type. Bahkan bukan void. Dan inilah yang dipanggil ketika kita menggunakan kata new. Mungkin sebelumnya kita udah pernah lihat ya, ketika membuat array kita pakai keyword new. Ketika kita membuat string, ketika kita membuat scanner, kita sudah pernah ya menggunakan keyword new. Dan ketika kita menggunakan keyword new, ini yang dipanggil itu adalah constructor-nya. Nah, kita bisa mendefinisikan suatu kelas tanpa constructor. Kalau kita tidak mendefinisikan konstruktornya, compiler akan menambahkan no argument constructor atau default constructor, yaitu seperti ini, si circle ini. Tetapi kita juga bisa mendefinisikan konstruktor custom buat yang kita mau ya, seperti ini dengan membuat argumen tertentu. Nah, kalau saya sudah definisikan suatu konstruktor yang tidak default, maka dia tidak akan secara otomatis membuat no-arg constructor ini. Jadi compiler hanya akan menambahkan default constructor jika saya tidak mendeklarasikan konstruktor lainnya.
Kalau saya sudah terlanjur kalau saya sudah mendeskripsikan atau mengimplementasikan konstruktor seperti bawah ini nih yang ada argumennya, maka compiler tidak akan secara otomatis membuat no arg yang ini. Maka dari itu dalam contoh ini kita definisikan dua-duanya. Nah, apa yang terjadi ketika kita panggil sih? Nah, coba kita lihat. Untuk memanggil si konstruktor itu, seperti tadi yang sudah dikatakan, kita perlu memanggil keyword menggunakan keyword new ya tadi ya. Dan keyword new inilah yang akan memanggil konstruktor. Nah, jadi seperti di sini saya bilang saya mau membuat objek jenisnya circle. Namanya saya kasih nama circle one. Apakah dia? Dia adalah suatu circle baru, objek circle baru. Saya gunakan new ya, yang tidak saya kirimkan argumen. Nah, kalau tidak saya kirimkan argumen, artinya yang dipanggil yang ini, yang tanpa argumen. Dan tidak terjadi apapun, artinya radiusnya akan terset ke default, yaitu 1. Defaultnya kan 1. Sedangkan kalau saya panggil yang bawah, artinya yang saya panggil adalah konstruktor yang ini. Yang memanggil, yang membawa satu parameter, sehingga radius yang tercipta pada kelas yang baru adalah radius yang baru saja kita set. Ya, tidak diinisialisasi ya, sehingga akan menggunakan default value. Apa itu data field dan apa itu methods, kan definisinya tadi kita sudah miliki ya. Data field dan method adalah apa yang dipunyai dan apa yang digunakan. Ini kita lihat ada objek data yang bisa kita akses. Jadi misalnya radius itu bisa saja saya akses menggunakan circle one.radius. Dan saya juga bisa memanggil metodenya menggunakan circle one.getArea. Perhatikan ketika saya mengakses data field, karena dia data field, saya tidak pakai kurung ya, karena dia mengakses data field. Sedangkan ketika saya memanggil method, saya menggunakan kurung karena ini adalah suatu method. Dan miliknya si objek itu diakses menggunakan dot atau titik seperti ini. Kalau saya tadi melakukan instansiasi suatu objek yang tidak saya kasih tahu berapa, misalnya dalam kasus ini new radiusnya tidak saya berikan, maka yang akan terjadi dia adalah ini, dia akan memberikan nilai default yang saya definisikan. Tapi seandainya di sini saya tidak memberikan sama dengan 1 pun, dia akan diberikan nilai default. Nah, untuk data ini tergantung data type-nya apa, dia akan beda-beda default-nya. Kalau reference type itu dia akan jadi null, kalau numerik kayak gini double berarti dia akan 0, boolean false, dan seterusnya. Ingat bahwa kalau untuk method, untuk di dalam Java itu kalau ada method, kita punya variabel, itu tidak diinisialisasi ya nilai-nilainya. Tetapi untuk array, mungkin Anda ingat waktu kita belajar array, itu dia akan diinisialisasi dengan nilai default seperti ini juga. Nah, mungkin yang perlu dijadikan perhatian di sini adalah yang paling pertama, yaitu null untuk reference type. Nah, null itu adalah nilai khusus, artinya nothing, artinya dia nggak nunjuk kemanapun, sehingga kalau saya punyai, saya bisa cetak sih, tetapi kalau saya berusaha mengakses sesuatu, dia akan error. Karena null, it's pointing to a null, pointing to nowhere, nggak ada gitu loh, objeknya itu tidak ada. Nah, kalau begitu kan kita ketika mendefinisikan suatu objek ya, kan tergantung saya ya, kalau saya mau mendefinisikan umbrella seperti apa, orang seperti apa. Anda sudah coba ya di dalam latihan di forum pekan 5 bahwa objek-objek itu bisa didefinisikan suka-suka saya gitu dalam suatu universe program saya. Nah, sehingga ketika saya membuat suatu deklarasi objek, saya tuh bisa menggunakan data type yang primitif dan juga data type yang reference. Jadi saya bisa mempunyai field di dalam objek saya, dalam hal ini box, yang isinya juga adalah objek lain, dan itu bisa dilakukan. Selain itu, kita juga sudah tahu ada yang dinamakan keyword this, yang menunjuk ke diri sendiri. Jadi di dalam kelas tersebut, agar tidak rancu, saya dapat menggunakan this dot apa method saya atau this dot data field saya untuk mengurangi ambiguitas apa sih yang sedang direference. Jadi dapat mereference class data fields dan juga bisa memanggil konstruktornya sendiri.
Dan inilah yang menjadi konsep utama dari classes and objects. Di sini adalah class circle yang tadi kita deklarasikan yang dikenali di dalam dunia program saya berdasarkan data field dan constructor dan method yang dia miliki. Dan based on definisi ini definisi ini saya yang menentukan ya, definisi apakah circle di dalam program saya, ini adalah definisinya. Semua circle yang ada di dalam dunia saya punya radius dan punya constructor, begitu. Dan ketika setiap kali saya membuat objek lain, saya akan menggunakan cetakan ini, blueprint ini yang sudah saya definisikan untuk membuat setiap instansi yang saya butuhkan, misalkan circle 1, circle 2, dan circle 3. Kita akan perdalam konsep-konsepnya menggunakan objek cube. Yang pertama adalah kita bayangkan saya punya objek yaitu cube. Setiap kali saya membuat cube di dalam program saya, apa yang harus dia miliki? Every single time. Setiap kali saya ingin membuat suatu objek, apa sih yang harus dia miliki si cube ini? Gimana kalau saya mendefinisikan bahwa cube 1 itu adalah suatu cube yang warnanya merah, panjangnya 4. Cube 2 itu adalah suatu objek yang warnanya biru, panjangnya 2. Nah, untuk membiarkan atau membolehkan kita mempunyai definisi cube seperti ini, kita perlu mendefinisikan suatu kelas. Manfaatnya juga untuk encapsulation. Salah satu prinsip dari Java adalah encapsulation. Artinya ketika kita bungkus, kita encapsulate, kita bungkus detail-detailnya benda cube, tidak perlu lagi orang yang menggunakan objek cube mengetahui perintilan di dalam kelas cube-nya. Udah nggak perlu lagi gimana caranya dia melakukan compute volume. Bagaimana dia nggak perlu tahu every single statement Java itu udah nggak perlu tahu. Dia cuma perlu tahu bahwa ada cube object, dia mempunyai properti apa dan apa yang bisa dia lakukan. Jadi kalau saya mau mendefinisikan kelas cube, sama seperti kelas circle tadi di depan, saya perlu mendefinisikan apa yang dia punyai, apa propertinya, dan apa yang dapat dia lakukan. Contohnya seperti ini. Saya punya ini data fields-nya, constructors-nya, dan methods-nya. Dan sama seperti circle yang tadi sudah kita pelajari, ini adalah suatu cetakan atau suatu blueprint ketika saya tiap kali mau membuat cube yang nyata atau cube yang instan. Ya, instance gitu loh. Jadi ini adalah cube 1, ini adalah cube 2, bendanya seperti apa, ukurannya seperti apa. Ini di sini cukup 2 karena cube yang saya definisikan dalam dunia saya ini hanya punya 2 properti, warna dan panjangnya. Bayangkan kita kemudian dapat mendeskripsikan suatu objek yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar cube dengan banyak data field dan banyak method pula yang dapat dia lakukan. Oke, jadi untuk step pertama, kita masuk ke code nyatanya ya. Kita akan melakukan code dari cube class. Nah, di sini saya perlu mendefinisikan 3 hal ini. Saya perlu data field, saya perlu constructor, dan saya perlu methods. Berdasarkan UML class diagram yang saya perlu mengimplementasikan ketiga hal ini. Yang pertama adalah data field. Ini adalah data field saya. String, color, double length. Simple, deklarasi variabel aja, gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya perlukan adalah constructor. Nah, constructor tadi kita sudah pelajari apa itu constructor ya. Dan di constructor ini kita dapat mendeklarasikan yang tanpa argumen dan juga yang bawa argumen. Sama aja yang mau ya, tergantung kebutuhannya. Kemudian kita dapat mendeklarasikan kebisaannya atau apa saja sih yang perlu dilakukan nanti oleh si cube. Di dalam contoh ini kita memiliki 2 buah method, yaitu toString yang akan kita bahas lebih lanjut nanti, dan juga getVolume. Nah, ini getVolume karena kita mau menghitung volume dari cube class tersebut. Nah, ini sama seperti yang tadi circle, jadi setiap saya mau meng-create cube baru, saya berarti yang dipanggil ya tergantung dengan apa yang tadi saya panggil. Pakai argumen nggak? Berarti nggak pakai, panggilnya yang no arg. Kalau saya panggilnya ada argumen, berarti dia akan panggil yang ada argumen. Coba kita akan coba ya. Setelah saya mendeklarasikan cube tersebut, kemudian saya dapat mendeklarasikan objek-objeknya. Jadi saya punya cube 1, cube 2. Kemudian saya bisa mengakses data field-nya dan juga call, panggil-panggil methodnya.
Yang terjadi dalam potongan code ini adalah saya deklarasi cube 1 menggunakan blueprint atau cetakan cube yang tadi saya definisikan di objek cube. Saya punya cube 2 dan saya mengakses color punyanya cube 1, bukan punyanya cube 2, dan get volume punyanya cube 1. Jadi semua yang dideklarasikan dalam kelas cube akan dimiliki oleh setiap instance cube yang dibuat. Dan outputnya seperti ini. Seperti yang kita tahu, objek ini adalah reference type ya. Dia adalah reference type. Artinya apa? Kayak yang tadi kita tunjukkan. Ketika saya menyimpan suatu benda atau suatu objek baru, itu tuh yang disimpan bukan nilai eksplisitnya, melainkan menunjuk ke tempat lain. Alamat atau reference ke tempat lain. Jadi kalau kita ikuti step by step apa yang terjadi di sini, coba kita perhatiin. Saya punya suatu cube. Saya kasih nama cube, gitu ya. Cube saya yang ini saya deklarasikan, inilah cube, gitu ya. Inilah cube saya cube. Yang dilakukan adalah dia menunjuk ke suatu lokasi yang memiliki suatu objek cube yang warnanya merah, panjangnya 2. Jelek ya gambar saya, 2,0. Ketika saya kemudian membuat objek lain, yaitu cube copy, dia juga isinya adalah suatu reference atau panah menunjuk ke lokasi tertentu. Jadi kalau saya sama dengan kan cube copy itu sama dengan cube, ini isinya adalah isinya cube. Jadi isi ini tuh akan masuk ke sini dan isinya ini adalah suatu tunjukan. Jadi dia menunjuk ke satu lokasi yang sama. Sehingga kalau saya tiba-tiba mengubah cube copy color-nya sama dengan blue, maka yang ditunjukkan objeknya bendanya ini juga. Sehingga cube doang pun akan mengeluarkan output blue dalam hal ini. Hati-hati, ini adalah reference konten. Ketika kita melakukan seperti ini, saya punya cube 1, cube 2 yang sama nih ya, sama-sama red dan sama-sama 20 gitu ya, 2 objek yang berbeda yang masing-masing saya berikan keyword new. Artinya ketika saya punya cube 1 dia nunjuk kemana, yang satu clear, dan yang cube 2 saya menuju ke tempat yang sama sekali berbeda karena eksplisit banget saya bilang bahwa dia masing-masing new, bikinlah yang baru. Sehingga ketika cube 2 saya ganti jadi blue, dia tidak akan mempengaruhi cube 1 saya. Nah, sekarang tambahan lagi. Kita tuh bisa mengatur visibility atau apakah bisa dilihat dari luar properti atau method dari suatu kelas. Jadi, sebagai contoh, public class cube yang tadi kita punya. Nah, kalau data field-nya begini saja, ini terlalu terbuka. Artinya apa? Kalau saya iseng ya di kelas di program saya iseng nih di dalam cube yang tadi nih, misalnya saya punya cube yang tadi ini, saya iseng nih tiba-tiba di sini saya mau mengakses dari luar ya. Kita coba satu cube aja dulu ya. Cube 1 default. Lalu saya di sini iseng. Saya bisa mengakses cube 1.color sama dengan tadi apa ya, white ya yang utama ya, yang default ya, lalu saya jadikan black misalnya ya, lalu saya print ulang. Apa yang terjadi kalau saya compile seperti ini? Saya bisa Java compile file, Java typo terus, kemudian saya bisa client. Nah, lihat dia berubah. Karena saya bisa akses tuh punyanya si cube, saya bisa akses color-nya, saya bisa akses length-nya dari luar kelas cube tersebut. Nah, kalau ini menjadi kekhawatiran dalam programming kita dapat menyembunyikan informasi tersebut. Dan itu juga spiritnya sama ya dengan encapsulation yang sudah pernah kita pelajari. Bahwa kita ingin menutupi atau membungkus gitu ya, membungkus informasi yang ada di dalam kelas. Kadang-kadang orang di luar tuh nggak perlu tahu, udah kalian tahu pakai aja cube saya. Sehingga saya bisa menggunakan visibility modifier. Itu ada beberapa yang bisa saya gunakan. Public, default, atau private.
kalau saya tidak memberikan kata apapun, tidak memberikan modifier apapun di sini, artinya dia akan otomatis default. Yang bedanya apa? Kalau public itu dia bisa visible to any class di dalam manapun. Jadi kalau mau dari manapun saja dari kelas lain itu pasti bisa mengakses ke dalam kelas cube tadi. Kalau default dia itu visible ke dalam kelas yang package-nya sama. Jadi dia ada di package yang sama, dia bisa akses. Atau private, artinya dia hanya bisa diedit, bukan diedit, dia hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Mungkin di sini ada yang bertanya apa itu package. Nah, package itu adalah cara kita melakukan pengelompokan .java kita. Sehingga untuk menjaga keamanan dari data yang ada di dalam kelas, saya bisa mengubah, saya bisa memberikan modifier untuk kelas cube ini bahwa informasi color dan informasi length-nya ini bersifat private. Oke, jadi kalau di cube ini saya mempunyai dua buah data field yang saya punya modifier private, artinya apa? Saya bisa melindungi informasi yang dimiliki oleh cube ini. Nggak bisa sembarangan orang atau code dari luar kelas cube mengedit-edit atau mengubah-ubah apa yang ada di dalam situ. Jadi gimana dong kalau terjadi? Isunya sekarang kita udah nggak bisa mengakses informasi ini dengan semudah itu. Ketika saya berusaha mengakses mycube.color sekarang, karena kan udah private nih ya, ini akan mengeluarkan error. Kita coba ya di dalam contoh ini ya. Kita coba edit di sini. Saya pakai yang satu file ya. Di sini saya jadikan bahwa ininya private gitu ya. Lalu ini private gitu ya. Sekarang private semua. Lalu kita coba iseng lakukan seperti ini. Saya punya cube 1, cube 2, saya mau akses color-nya. Sekarang saya coba compile. Nah, dia nggak bisa. Dia katakan error. Color has private access in cube. Jadi color has private access in cube. Jadi karena dia private, saya tuh nggak bisa sembarangan mengakses, walaupun cuma sekedar ngambil infonya ya. Untuk nyetak juga nggak bisa. Apalagi kalau saya mau melakukan seperti ini. Apalagi kalau saya mau ngubah-ngubah ya. Orang akses doang juga nggak boleh. Apalagi kalau saya mau ngubah-ngubah. Nggak bisa, saya tidak bisa melakukannya. Jadi dengan demikian sekarang data field saya jauh lebih aman, hanya bisa diedit dari dalam kelas cube saja. Terus gimana dong kalau saya perlu mengakses itu? Misalnya tadi di program tadi saya mau nyetak aja kok warnanya apa. Saya perlu menambahkan method baru untuk memberikan data field tersebut. Di sini saya dapat mengembalikan, jadi namanya getter or setter atau accessor and mutator. Jadi kalau saya mau ngedit, saya perlu membuat setter. Kalau saya mau mengambil doang informasi, saya perlu membuat getter. Jadi kalau di contoh yang tadi ya, kalau memang saya mau ngutak-ngatik si cube 1 misalnya, saya bisa menambahkan di dalam sini, kan ini udah private ya, saya nggak bisa akses sembarangan. Saya bisa menambahkan misalnya public, apa tuh, color to string ya, public string get color, tanpa argumen ya, nggak perlu argumen. Dan di sini adalah return biasanya kita gunakan this supaya nggak rancu, this color. Dan karena kalau dari sini bisa ya, saya bisa akses color karena ini dari dalam kelas cube. Saya bisa akses .color begitu aja. Nah, dari luar, ini kan nggak bisa ya dilakukan, tetapi sekarang jadinya yang bisa saya lakukan adalah get color. Jangan lupa dia method, jadi kurung-kurungnya perlu diikutkan. Kurung buka, kurung tutup. Nah, dengan demikian, saya bisa nih sekarang, nah bisa dikompil, dan kemudian bisa dijalankan, saya bisa akses warna. Nah, kalau saya terus iseng, saya mau dong bisa ngedit-ngedit, saya juga bisa membuat method untuk ngeset set color. Saya perlu ngirim string new color gitu misalnya, gitu
gitu ya. Lalu di sini adalah this color yang ada di sini punya saya akan kemudian di-set menjadi color yang baru. Jadi saya juga bisa panggil, kalau gitu saya ngeditnya di sini aja deh. Cube 1 set color, saya bisa nge-set black gitu ya. Baru saya akan cetak ulang, di komanya lupa ya. Di sini saya get color, saya set color, saya get color. Kemudian kita compile, kita jalankan, saya bisa akses, ganti akses yang baru. Berarti ini dong ya Bu, ya ribet dong kalau saya punya 10 data field. Di sini saya cuma punya 2 ya, color sama length ya. Saya punya 10 data field dan saya perlu memastikan bahwa dia bisa diakses dan dia bisa di edit. Saya perlu bikin 10 getter dan 10 setter dong. Iya, kita perlu bikin method untuk mengakses setiap data field-nya. Tetapi ingat bahwa dalam realitanya ketika membuat program Java, tidak semua tidak semua data field itu perlu diakses. Dan juga tidak semua data field perlu atau boleh kita edit. Jadi disinilah kita bisa gunakan kombinasi yang dibutuhkan untuk kepentingan kita. Kalau emang butuh 10-10-nya ya buatlah 10-10. Ini adalah accessor dan mutator. Nah, untuk mengindikasikan private, public, dan segala macam ini, kita dapat menunjukkannya di UML diagram kita. Kalau sebelumnya kita baru menunjukkan namanya saja dan tipenya, sekarang kita berikan informasi kalau dia ini berarti dia adalah private, kalau minus, kalau plus dia adalah public. Sekarang kita akan pelajari apa sih artinya si keyword, bukan keyword, modifier static itu artinya apa. Kita ingat-ingat dulu sebelumnya. Selama ini ketika kita menggunakan method power, ya tadi juga kita di get volume kita udah pakai ya, kita bisa mengakses power, method power ini dari memanggil nama kelasnya, math kan. Ini kan nama kelasnya ya, ini nama kelasnya. Saya tuh nggak perlu membuat math m sama dengan new math dulu ya, nggak perlu membuat instance dulu ya dari kelas math. Saya bisa langsung panggil aja dari nama kelasnya tanpa membuat instance. Ini bisa saya lakukan karena coba kita perhatikan si power ini adalah suatu method yang sifatnya static. Artinya saya bisa mengaksesnya tanpa membuat instance. Saya itu nggak perlu bikin math m sama dengan new math. Ini kan saya bikin objek ya, bikin instance ya. Nggak perlu, langsung aja saya panggil dari math.power. Sedangkan seandainya cube tadi, cube tadi, saya panggil cube huruf besar ya, tanpa membuat instance, saya panggil get volume, saya tidak bisa melakukannya. Karena method get volume tadi non-static. Saya tidak mendeklarasikan dia sebagai method yang statik. Artinya saya harus menginvoke dia, saya harus panggil dia dari objek yang nyata, objek yang konkret. Saya harus instansiasi dulu, jadi cube 1, cube 2, baru saya bisa panggil dari cube yang nyata tersebut. Jadi contohnya di sini, saya harus membuat cube, my cube sama dengan new cube dulu, saya bikin ya objek nyatanya dulu, baru saya bisa panggil myCube.getVolume. Ini typo ya, mohon maaf ya, kita coba koreksi ya. Ini harusnya nggak ada kurungnya kebanyakan. Ya, seperti itu, ini bisa kita lakukan. Oke, bagaimana kalau saya ingin mendeklarasikan suatu variabel yang statik? Saya bisa mendeklarasikan suatu variabel yang statik, misalkan seperti ini. Nah, bedanya instance variabel dan static variabel adalah miliknya tuh dia itu milik siapa. Kalau instance variabel contohnya color, itu tuh miliknya satu instance cube yang saya bikin. Jadi cube yang cube 1 biru gitu ya warna colornya. Cube 2 merah. Itu tuh informasi yang dimiliki oleh bentuk konkret
atau bentuk cetakan yang tadi saya bikin cube 1, cube 2. Kalau static variable itu punya semua objek dalam kelas. Artinya dari cube 1 maupun cube 2, saya akses num of cubes, dia akan memberikan saya informasi yang sama. Itu milik kelasnya, bukan milik instansnya. Sehingga ini mungkin bermanfaat ketika saya mau menghitung berapa sih banyak cubes yang sudah saya deklarasikan di dalam program saya. Kalau gitu kan nggak penting kan, saya bisa akses dari cube 1, kayak cube 2, kayak dari manapun cube instance yang saya buat. I don't need another instance. Saya cuma perlu dari kelas cube aja yang besar C-nya, saya bisa membuat num of cubes. Seperti yang sudah kita lihat di sini, di UML diagram, kita menunjukkan atau mengidentifikasikan static variable menggunakan garis bawah. Garis bawahi ya kalau static. Ini untuk static variable. Bagaimana untuk static methods? Ya sama kayak math PAU tadi gitu ya. Kalau instance method yang sebelumnya kita punya, yaitu get volume yang tadi, itu tuh miliknya masing-masing instance. Cube 1 yang panjangnya 2, get volume-nya punya dia sendiri. Berapa 2 pangkat 3? 8 ya. Lalu yang tadi cube method yang panjangnya 1, bukan cube method, cube 2 yang tadi panjangnya 1, dia punya instant method dia, get volume punya dia sendiri. Berapa volumenya? 1 pangkat 3? 1. Sedangkan untuk metode yang statik itu tidak harus diakses dari objek yang nyata atau objek yang konkret. Tetapi saya bisa secara abstrak itu memanggilnya dari kelas cube. Contohnya di sini saya bisa mendapatkan get num of cubes. Jumlah cube yang sudah diinstansiasi di dalam program saya. Dan lagi-lagi untuk menandai bahwa dia adalah metode yang statik, saya menandainya di dalam UML diagram menggunakan garis bawah. Ingat waktu kita belajar methods, kita sudah belajar ya tentang scope of variables. Nah, di sini pula juga scope-nya tergantung dengan objek. Dan juga sangat berpengaruh apakah dia statik atau tidak. Kalau scope of instance and static variables itu di seluruh kelas. Jadi di seluruh kelas itu dia bisa dideklarasikan di mana saja. Untuk lokal variabel ya seperti yang sudah kita pelajari, ada di kapan dia dideklarasikan sampai akhir blok. Nah, kalau gitu agak kompleks ya ketika kita menggunakan suatu static variabel begitu. Nah, kalau kita menggunakan suatu static variabel kapan ya sebaiknya kita gunakan? Nah, kalau kita pertimbangkan sebaiknya kita menggunakan static variable ini jika nilainya tidak pengaruh kepada setiap instance atau setiap bentuk nyata yang kita dapat deklarasikan. Jadi contohnya nih, misalkan saya memang memilih nilai length tadi ya, panjang sisi itu tergantung ya objek yang saya bikin itu seperti apa. Ya ini adalah instance variable. Karena beda-beda nih, objek yang cube yang satu sama cube yang lainnya mungkin beda-beda. Beda kalau misalnya dalam konteks math tadi, ini nggak ngaruh ya, di dalam berapa instance yang saya butuhkan, dia tetap sama aja yang dihitung, sehingga kita dapat menggunakan suatu static variable. Dalam pelaksanaannya, itu agak jarang ya digunakan ketika kita mau mendeklarasikan objek-objek di dalam program. Less common menggunakan static variable. Jadi kalau tadi kita mau mengimplementasikan ya, kalau kita ingin mengimplementasikan cube.java yang tadi dengan static variable dan static method, kita bisa tunjukkan di sini ada num of cubes. Nah, di sini kita harus deklarasikan static in num of cubes sama dengan 0 defaultnya ya. Sebenarnya tanpa 0 juga dia pasti mulai dari 0 ya, karena ingat itu default value dari numerik. Dan setiap kali kita memanggil constructor, setiap kali kita memanggil constructor, num of cubes ini perlu ditambahkan. Karena setiap kali kita bikin cube baru dia nambahin. Kemudian kita juga dapat menambahkan method get num of cubes yang static. Nih, static ya. Kita perlu membuatkan bahwa ini adalah static dua-duanya. Artinya dia akan bisa diakses dari kelasnya tanpa instance. Nah, jadi ini yang terakhir ya, tersisa toString dan equals. Yang pertama adalah toString. Landasannya apa? Kenapa kita perlu method toString ini? Kita kalau mau mencetak objek,
Dalam hal ini contohnya cube yang tadi kita punya ya. Kalau kita iseng mencetak cube-nya, objek cube-nya, yang akan terjadi adalah misalnya di sini kita hapus ya. Kita coba mencetak cube 1 gitu ya. Dan cube 2. Apakah itu cube 1 dan cube 2? Tadi kan kita sudah Kita sudah lihat contohnya adalah ketika kita mencetak cube tadi, kita udah tahu bahwa cube itu menyimpan atau menunjuk ke tempat yang lain. Oke, coba cetak ya. Coba cube client in one file. Outputnya apa? Astagfirullah, sorry. Java. Nah, cube at artinya apa? Kita memiliki objek jenisnya cube, lokasinya atau alamatnya atau hashcode identifier-nya di sini. Karena tadi kita udah belajar ya bahwa ketika saya menyimpan reference type, dalam hal ini reference type saya adalah cube, dia menunjuk ke tempat di memori di mana cube itu diinstansiasi. Sehingga kalau saya print begitu saja ya default-nya objek itu akan nge-print tempatnya dia ada di mana. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu method yang dapat mencetak hal yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih dapat dipahami oleh user. Contoh di sini, yang dilakukan ketika saya memanggil ini adalah secara otomatis ketika saya taruh di dalam print line, di sini method yang nge-print, otomatis dia memanggil toString method. Kalau saya tidak mendefinisikan toString method, dia akan memanggil toString method default dari setiap objek, yaitu tadi hash identity hash-nya. Yang bisa saya lakukan adalah saya dapat mendeklarasikan suatu method toString untuk menggantikan method toString yang default tadi. Jadi contohnya yang tadi ya, saya dapat mendeklarasikan suatu string toString. Saya dapat mendeklarasikan suatu method toString yang akan mengembalikan suatu string sesuai permintaan saya. Nah, ini saya tunjukkan bahwa ini bisa return seperti ini. Nah, ini adalah string format ya. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjut minggu depan atau hari Rabu. String.format ini adalah cara memformat string. Kalau Anda merasa agak khawatir, kita juga bisa kok misalkan return cube with length, misalnya cube with length itu tambah this dot length gitu ya, kita bisa panggil tambah dan seterusnya, cuman ya agak tidak terlalu praktis ya. Jadi kita akan gunakan formatting string seperti ini. Dan yang terjadi ketika saya mencetak cube 1 dan cube 2 adalah dia otomatis memanggil toString. Kalau sebelumnya saya tidak punya toString, ya dia manggil yang default. Jadi kalau dalam kasus ini saya sudah punya deklarasinya, maka yang terjadi adalah compile, lalu saya bisa panggil seperti ini, dan dia akan mencetak string yang saya inginkan. Nah, ini tentu saja nggak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini, bisa sesuka hati saya, bagaimana saya ingin setiap objek yang saya cetak maunya outputnya seperti apa. Itu adalah untuk method toString. Yang berikutnya itu ada method equals. Nah, mungkin sebelumnya kita juga udah pernah belajar ya equals ketika mempelajari string. Ingat ya, bahwa sama dengan itu biasanya akan mengembalikan false kalau di string. Karena string itu juga reference object kan. Setiap saya punya string S, dia menunjuk ke suatu lokasi tempat string itu tersimpan. Begitu pula dengan array juga. Nah, sehingga ketika saya menggunakan sama dengan untuk objek itu tidak akan sama, karena dia ketika saya mendeklarasikan dua buah objek, dia lokasinya akan beda juga. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya cube 1 sama-sama, saya samakan cube 1 sama dengan new cube baru, blue panjangnya 4,
blue panjangnya 4. Walaupun dia sama. Walaupun dia sama. 2. Walaupun dia sama, ini ya, propertinya sama-sama biru, sama-sama 4. Ketika saya coba cek apakah dia sama dengan, dia akan mengembalikan false. Karena si cube 1 menunjuk ke satu lokasi tadi ya, yaitu lokasi yang membuat satu cube 1 ini, dan ini adalah cube yang 2 itu. Coba kita iseng ya, kalau toString-nya juga saya coba ini ya, supaya kita tahu identitinya memang beda loh gitu. Saya coba komenin toString-nya ya. Kita coba compile, kita jalankan. Nah, kelihatan false lah ya. Ini sama-sama, ini kelihatan kok. Cube yang pertama lokasinya di mana, cube yang 2 identitinya beda. Jadi di sini kelihatan banget bahwa ini adalah 2 objek yang berbeda. Sehingga ketika saya membuat sama dengan, ya dia dianggap 2 objek yang berbeda. Orang dia diinstansiasi di tempat yang lain, walaupun propertinya sama persis. Dia tidak merupakan objek yang sama. Nah, tentu saja dalam konteks objek, di dalam dunia nyata, ketika saya katakan bahwa, oh, pulpen ini sama dengan pulpen yang berikutnya, saya punya nggak ya 2 pulpen yang sama di sini sebagai contoh? Ada nih pensil, saya punya pensil nih ya. Nih, saya punya pensil 1 dan pensil lainnya. Persis sama nih ya. Tentu saja yang saya maksud dalam konteks ini bukan bahwa mereka merupakan objek yang sama persis, tetapi mereka adalah objek yang memiliki kriteria atau ciri-ciri yang sama. Maka kita dapat mendefinisikan dalam ide konsep objek kita, maksudnya sama itu apa? Kalau ada 2 objek tuh bagaimana kita bisa katakan dia sama? Apakah kalau warnanya sama? Apakah kalau warna dan ukurannya sama dalam konteks cube tadi? Kita bisa lihat. Nah, contohnya saja adalah saya dapat mendeklarasikan suatu method equals. Di dalam contoh ini kita mengasumsikan bahwa 2 objek cube itu sama jika warna dan panjangnya juga sama. Jadi kita bisa ya copy yang tadi itu, lalu saya masukkan ke dalam kelas cube tadi. Kita akan enter. Ini adalah method cube tadi. Saya mau tahu apakah cube 1 equals cube 2. Kita coba lihat. Compile, kita jalankan, dia katakan true. Karena di dalam universe saya menganggap 2 buah cube sama kalau warnanya sama, ukurannya beda. Gimana kalau yang satu 4 cm, yang satu 2 cm? Maka ketika saya memanggil equals, ya dia akan tetap menganggap bahwa dia bukan yang sama. Karena walaupun warnanya sama, ukurannya berbeda. Tetapi sebetulnya suka-suka saya ya, kalau dalam dunia saya, di dalam program saya, jangan-jangan saya mau menganggap 2 cube itu sama, warnanya sama aja cukup. Maka ya boleh aja sih saya definisikan equal saya seperti ini. Yang penting warnanya sama, bodoh amat deh ukurannya berapa. Dan dengan demikian, kalau dalam contoh yang saya punyai ini, ya dia akan tetap menganggap kedua cube sama, true, jika warnanya sama walaupun ukurannya berbeda. Tergantung saya maunya apa di dalam definisi cube saya. You can define equal as you wish, tergantung dengan aplikasi yang Anda butuhkan dan tergantung dengan apa yang harus kamu lakukan di dalam program.